Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Merlin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Logika Informatika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materinya. Langsung saja, yang pertama ada materi pengenalan logika informatika. Yang pertama ada logika. Logika adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti kata, ucapan, atau alasan. Oleh karena itu, logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Yang kedua ada informatika. Informatika yaitu disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Jadi, logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapatlah suatu kesimpulan. Selanjutnya, pengenalan sejarah logika. Thales 624–548 sebelum Masehi, yaitu sebuah filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita yang tidak sesuai dengan akal budi manusia untuk memecahkan rahasia alam semesta. Beliaulah yang telah mengenalkan logika induktif. Yang kedua ada Aristoteles 384–332 sebelum Masehi mengenalkan bahwa logika sebagai ilmu. Menurut beliau, kesimpulan Thales diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu ada Henry M. Selver 1882–1964 Nen Enor. Pada logika informatika terdapat beberapa macam jenis, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemudian logika ilmiah. Logika ilmiah adalah logika yang berfungsi untuk memperhalus dan mempertajam pikiran serta akal budi manusia. Dalam logika informatika terdapat sebuah argumen, di mana argumen adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari beberapa kesimpulan. Argumen ada yang tepat atau valid dan ada juga yang palsu atau invalid. Pada logika informatika mempunyai pengenalan proposisi, di mana proposisi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Dalam logika dikenai adanya dua jenis proposisi, yaitu proposisi analitik dan proposisi sinetik. Proposisi analitik adalah predikatnya sudah mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjeknya. Sedangkan proposisi sinetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Dalam logika informatika terdapat beberapa manfaat, di antaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang kedua, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Selanjutnya kita masuk pada materi konsep logika proporsional. Dalam logika proporsional, logika menangani atau memproses atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Selanjutnya, pemberian nilai dan konstanta dalam proposisi. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan disebut sebagai variabel-variabel. Ada variabel logika dan hanya memiliki nilai benar atau true, atau salah yang biasa disebut dengan false. Jadi, pemberian nilai pada variabel-variabel proporsional hanya ada T atau F sebagai salah atau benar. Simbol berupa huruf T dan F disebut sebagai konstanta proporsional. Selanjutnya,
kita ke materi evaluasi validitas, argumen, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Evaluasi validitas argumen adalah pembuktian validitas ekspresi logika dari suatu argumen dapat dilakukan dengan tabel kebenaran. Kemudian selanjutnya ada tautologi. Suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar dalam tabel kebenarannya itu disebut sebagai tautologi. Selanjutnya ada kontradiksi atau kebalikan dari tautologi. Terakhir ada kontingen, yaitu suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah dalam tabel kebenaran. Dalam logika informatika terdapat materi ekuivalensi logis. Dalam ekuivalensi logis terdapat dua materi di dalamnya di mana ada konsep dasar ekuivalensi logis dan hukum-hukum logika. Dalam konsep dasar ekuivalensi logis, yaitu dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Kemudian selanjutnya pada hukum-hukum logika, terdapat pernyataan diantaranya komutatif, yaitu berlaku untuk konjungsi, dijungsi, ekuivalensi, tetapi tidak berlaku untuk implikasi. Selanjutnya ada asosiatif atau mengacu pada tanda kurung yang tidak mengubah nilai kebenarannya. Selanjutnya ada double negation atau law, mengacu pada lingkaran yang mengacu pada variabel. Selanjutnya ada idempotence law, yaitu mengacu pada input maupun OR akan menghasilkan output yang sama dengan nilai input. Selanjutnya ada De Morgan's Law, yaitu merupakan hukum logika yang dikemukakan oleh De Morgan. Selanjutnya ada Distributive Law. Hukum ini menggunakan dasar hukum distribusi. Selanjutnya ada Absorption. Hukum ini menggunakan bentuk penyederhanaan yang bersumber dari aljabar atau boolean. Selanjutnya ada identitas, di mana jika suatu pernyataan maka berarti dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya. Jika satu pernyataan bernilai benar atau salah, maka berarti nilai dirinya sendiri. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi yaitu menyatakan suatu pernyataan bersifat mengikat, yaitu jika satu pernyataan atau bernilai benar, maka begitu pula sebaliknya jika pernyataan bernilai salah, maka salah. Yang terakhir ada negasi, yaitu hukum yang membalikan nilai kebenaran. Selanjutnya, materi penyederhanaan logika. Penyederhanaan logika merupakan proses mengubah bentuk ekspresi logika menjadi lebih sederhana dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi dalam logika. Baik, sekian pemaparan materi mengenai mata kuliah logika informatika. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.